Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Senap hatiku memuji, Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seluruh jemaat yang senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberkati kehidupan kita semua. Puji syukur karena hari ini kita kembali mengalami kemurahan kasih-Nya, menyatakan persekutuan kita melalui kesatuan hati, kesatuan iman, dan pengharapan kepada Yesus Kristus, di mana hari ini pula kita memperingati hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa yang ke-47. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang Maha Kuasa, kita punya Allah yang Maha Hadir, yang kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun juga, termasuk ruang waktu, yang mengenal kedalaman hati kita masing-masing, yang mengenal betapa rindunya hati kita untuk menyatakan persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Karena itu, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing sesungguhnya adalah salah satu ungkapan kesaksian iman kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing tidaklah mengurangi hikmatnya penyembahan kita kepada Tuhan, karena hati kita tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, percayalah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena itulah yang dijaminkan oleh kebenaran firman-Nya di dalam Matius 18 ayat 20 yang berbunyi, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul di dalam nama Tuhan dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Karena itu jemaat, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengangkat pujian MKB 5 bait 1 dan 2, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku.
gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan memperingati hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa yang ke-47 yang kita laksanakan saat ini. Jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur dan bersyukur serta memuliakan nama Tuhan. Sekalipun memang ada begitu banyak persoalan-persoalan kehidupan yang kerap kali kita alami, yang Tuhan izinkan untuk kita alami di dalam hidup ini. Namun Tuhan selalu mampu membuktikan kasih-Nya yang besar kepada kita, bahwa ketika sampai detik ini kita masih diperkenankan Tuhan diizinkan menikmati nafas kehidupan, itu karena kemurahan kasih-Nya terus berlaku di dalam hidup kita. Karena itu kita akan kembali mengagungkan kuasa kasih Tuhan itu, termasuk kemurahan kasih-Nya yang memperkenankan Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa menikmati pemeliharaan Tuhan 47 tahun lamanya, dan yang akan terus berlangsung. Kita agungkan kasih-Nya dengan menyanyikan pelengkap hidup jemaat 78, bait yang pertama, Talita Kum. Talita kum, bangkitlah, hai wanita muda, muliakan Tuhan, perbuatan-Nya agung bagi kami. Talita kum, bangkitlah, hai wanita muda, bersyukur pada Tuhan, sebab kuasa-Nya kami diselamatkan. Kami beritakan keagungan kuasa-Nya bagi dunia. Pujilah Dia dengan musik dan tarian, pujilah nama-Nya. Talita kum, bangkitlah, hai wanita muda, muliakan Tuhan, perbuatan-Nya agung bagi kami. Talita kum, bangkitlah, hai wanita muda, bersyukur pada Tuhan, sebab kuasa-Nya kami diselamatkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat
apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sambut amanat hidup baru ini dengan mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 277 bait 1 dan 2, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan cadang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Jemaat yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuliakan nama-Mu. Dan akan tetap ada hati yang selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Bersyukur dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan kami alami. Dan karena itu pula lah Tuhan, maka pada kesempatan ini, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan memperingati hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa yang ke-47, kami memuliakan nama Tuhan. Kami menyatakan kesatuan hati kami, iman kami, dan pengharapan kami di berbagai tempat untuk menghadap Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan saat ini. Kami percaya kepada firman Tuhan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka suci kuduskanlah hati kami, ampuni dosa kami agar kami layak mendengar suara Tuhan, memahami, mengerti, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab SGTM pada hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat 6 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang selalu setia mendengar firman, bukan hanya mendengar, tetapi hidup di dalam setiap kebenaran firman yang ia dengarkan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini berbicara tentang perpisahan. Perpisahan antara Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya. Kalau kita berbicara tentang perpisahan, maka pada umumnya perpisahan itu selalu memberi kesan sedih, selalu memberi kesan kecewa. Entahkah itu perpisahan yang terjadi dalam jangka waktu yang tertentu, perpisahan 1 bulan, perpisahan 1 tahun, dalam ukuran waktu tertentu, atau perpisahan dalam jangka waktu yang tidak pasti, kapan bisa bertemu lagi. Tidak pasti apakah masih akan bertemu atau sama sekali tidak bertemu. Apalagi kalau perpisahan itu terjadi dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Ketika perpisahan itu terjadi dengan orang yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau perpisahan itu terjadi, maka akan memunculkan pertanyaan, kapan kira-kira kita jumpa lagi? Masihkah kita akan berjumpa lagi? Dan kalau misalnya perpisahan itu terjadi dengan orang yang selama ini menjadi tumpuan kita, punya pengaruh yang sangat besar dalam mengangkat segala tugas kerja dan aktivitas kita, maka akan muncul pertanyaan, sanggupkah saya akan mengangkat lagi pekerjaan ini tanpa dia? Sanggupkah saya akan berjalan tanpa yang diandalkan itu lagi? Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Yesus di detik-detik terakhir bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, kita ketahui bersama 40 hari lamanya sesudah hari Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati itu sudah dipergunakan secara maksimal oleh Yesus untuk memberikan pemahaman baru bagi murid-murid yang belum paham, memberikan kekuatan bagi murid-murid yang mulai resah dan kebingungan. Semua waktu itu telah dipakai oleh Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya sedemikian rupa. Dan sekarang tiba saatnya di mana Yesus harus terangkat ke surga, meninggalkan murid-murid untuk melaksanakan tugas kesaksian. Yesus berangkat ke surga dengan memberikan
3 janji, memberikan 3 jaminan kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama, janji dia akan datang kembali. Yang kedua, dia berjanji akan tetap menyertai murid-muridnya. Dan yang ketiga, dia menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, di mana nantinya Roh Kudus inilah yang akan memampukan mereka, memampukan kita semua yang adalah bagian dari murid-murid Yesus untuk bersaksi di bumi sebagaimana yang diamanatkan kepada kita. Dan ini pun kembali dipertegas oleh 2 malaikat Tuhan setelah Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka karena telah terangkat ke surga. Dan memang benar bahwa pemahaman dan pengenalan akan Yesus ini tidak bisa dilepaskan dari karya kuasa Roh Kudus. Mengapa? Karena kuasa Roh Kuduslah yang kemudian mengajarkan dan selalu mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan, yang telah diperintahkan, yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus. Apakah amanat itu untuk perikop kita? Amanat itu dituliskan di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita simak dengan baik akan semua tempat yang ditunjuk oleh Yesus di dalam ayat ke-8 ini, itu punya makna yang lebih dalam lagi bagi kita yang hidup sekarang ini. Ketika Yesus menyebutkan kepada murid-muridnya tentang Yerusalem, maka sesungguhnya kita ketahui Yerusalem adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berasal. Di sanalah Yesus lahir, dan bagi kita sekarang ini kita bisa menarik makna yang jauh lebih dalam sesuai dengan keberadaan kita sekarang. Artinya menjadi saksi pertama-tama di mana kita lahir, pertama-tama di keluarga kita. Dan ketika Yesus menyebut Yudea, itu berbicara tentang bagaimana menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara, saudara-saudara seiman. Ketika berbicara di Samaria, ingat, orang Samaria selalu dipandang sebagai orang asing. Dan ini berarti tentang orang-orang yang berada di luar daripada iman kekristenan itu sendiri. Dan dilanjutkan sampai ke ujung bumi. Artinya setiap anak-anak Tuhan, setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menjadi saksi dimanapun ia berpijak, dimanapun ia berada. Dia harus menjadi saksi. Saudara-saudara, pada permulaan kisah para rasul inilah dimulai sejarah gereja. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi sebuah permulaan baru, di mana dengan kekuatan Roh Kudus, gereja, yaitu kita semua, diperintahkan dan diamanatkan untuk masuk ke dalam dunia ini memberitakan keselamatan. Jadi masa di mana kita hidup saat ini adalah masa kepergian Yesus Kristus dari dunia ini karena terangkat ke sorga, dan masa kedatangannya kelak dalam kemuliaan untuk menyatakan pekerjaannya.
Ini juga berarti sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi masa di mana murid-muridnya, menjadi masa di mana kita semua bekerja dan bekerja untuk melaksanakan amanat Yesus. Sekali lagi amanat itu adalah menjadi saksi bagi Dia di muka bumi ini, memberitakan keselamatan. Di dalam masa kita hidup sekarang ini, dunia dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Semua dipanggil untuk percaya kepada Yesus Kristus. Pemberitaan ini dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja. Dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Tetapi satu hal yang harus dan selalu diingat, bahwa sekalipun Allah memberikan kepercayaan kepada gereja untuk mengangkat tugas ini sebagai umat pilihannya, namun tidak boleh menjadi alasan bagi gereja untuk memegahkan diri. Tidak boleh menjadi alasan bagi gereja untuk menyombongkan dirinya terhadap dunia. Karena apa? Karena untuk itulah gereja atau kita ada. Untuk itulah kita telah dipanggil dari gelap masuk ke terang, supaya kita menerangi dunia yang gelap. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, keharusan bagi orang yang percaya kepada Yesus yang sudah diselamatkan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudara, ini menjadi peringatan bagi kita. Banyak gereja-gereja sekarang ini, baik gereja sebagai persekutuan ataupun gereja sebagai pribadi lepas pribadi dari orang percaya, tidak lagi menjadikan pemberitaan Injil sebagai pusat kesaksian mereka. Ada begitu banyak gereja-gereja yang terlalu sibuk mencari popularitas, sibuk membangun popularitas, kehormatan, kemuliaannya sendiri-sendiri, bukan lagi kemuliaan Tuhan. Bahkan tidak dipungkiri, kalau antar gereja saja di dalamnya kadang-kadang ada persaingan tentang gereja mana yang terbanyak saldonya, siapa yang terbesar, termegah gedung gerejanya, siapa yang terbanyak anggotanya. Sehingga tidak dipungkiri ada yang gereja-gereja yang kemudian menghabiskan waktunya untuk mencari anggota sebanyak mungkin masuk di dalam gedung gereja, sekalipun bahwa pribadi-pribadi yang ia datangi itu adalah orang-orang yang memang juga adalah warga gereja dan sebagainya. Dan seharusnya masa pandemi sekarang ini jadi cambuk bagi kita. Ketika suatu peristiwa yang terjadi di luar daripada jangkauan pikiran kita, dugaan kita ini, kemudian mengacaukan begitu banyak program persekutuan, memaksa orang Kristen yang selama ini bangga dengan kemegahan gedung gerejanya untuk meninggalkan gedung gereja itu dan masuk di dalam sebuah pelayanan yang nyata yang dimulai di dalam keluarga terlebih dahulu, baru kepada saudara-saudara seiman dan kepada orang lain. Memulai dari diri sendiri dulu.
menjadi cambuk bagi gereja-gereja, persekutuan-persekutuan yang bangga dengan saldo-saldo besarnya yang menumpuk, yang oleh pandemi mengingatkan kita bahwa menumpuk saldo bukanlah tugas gereja, melainkan mengelola, menyalurkan berkat-berkat untuk membantu yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi. Yang intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja harus mengingat panggilannya harus ada untuk semua orang. Harus ada untuk semua orang. Bukan untuk melayani dirinya sendiri. Ini juga menjadi cambuk bagi mereka yang kalau ada selama ini motivasinya pergi untuk bergereja di gedung gereja yang megah hanya untuk memamerkan berbagai bentuk kepemilikan duniawinya, maka ini juga menjadi cambuk yang mengingatkan kita bahwa ternyata semua itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, bukan itu panggilan kita. Sekali lagi, ini masa di mana gereja harus membenahi kehidupannya, menyadari bahwa gereja harus ada untuk semua orang. Pemberitaan firman haruslah lebih kepada sebuah tindakan nyata, sebuah tindakan yang nyata. Dan kiranya ini semua membuat gereja-gereja dan orang percaya menyadarinya dan segera membenahi diri dan kehidupannya selagi masih ada kesempatan. Ini baru berbicara tentang gereja sebagai persekutuan, belum lagi gereja sebagai pribadi lepas pribadi. Sehingga kalau Rasul Paulus katakan, celakalah jika tidak memberitakan Injil, maka ini bukan untuk menakut-nakuti gereja atau kita selaku orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi ini untuk mengingatkan kita. Ini untuk menegaskan kepada kita tugas semula mengapa kita dipanggil keluar dari kegelapan. Mengapa kita ditempatkan di dunia ini tanpa terkecuali sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus. Karena entah kita sadari atau tidak, terkadang kita memahami bahwa tugas kesaksian ini adalah tugas para pemimpin-pemimpin gereja saja. Orang-orang yang terpilih dalam kemajelisan. Seolah-olah bahwa tugas kesaksian yang diamanatkan kepada kita sebagai gereja itu bisa diwakili oleh orang lain. Kita semua adalah gereja yang diberi mandat untuk itu. Dan tidak boleh masa bodoh dengan pekabaran Injil. Yang memiliki tugas pemberitaan Injil dimanapun ditempatkan itu adalah kita semua. Lakukan dengan berangkat dari pribadi kita dulu, kepada keluarga kita, kepada orang lain, kepada orang yang terdekat kita terlebih dahulu, tetangga kita dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan Injil keluar ketika di dalam rumah kita sendiri Injil tidak dihargai? Dimulai dari dalam, bereskan dari dalam, kemudian keluar mengabarkan keselamatan. Tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan keluarga kita, memperlakukan orang lain di sekitar kita. Salah satu yang harus kita ingat bahwa benar Yesus naik ke sorga, tapi bukan berarti Yesus meninggalkan kita mengemban tugas ini. Tetapi inilah yang dijaminkan di dalam jaminan ketiga itu, bahwa di dalam Roh Kudus Yesus tetap hadir menyatakan penyertaannya. Bahkan dikatakan bahwa dia menyertai sampai pada akhir zaman, yakni sampai pada masa kedatangannya kembali. Yang oleh firman katakan tadi, seperti ketika ia pergi, demikianlah dia juga akan datang kembali. Saudara-saudara, pentingnya kita mengingat bahwa Yesus katakan dalam Wahyu 3 ayat 11, Aku akan datang segera.
Perenungan bagi kita adalah, apakah ketika Ia datang kembali, tugas kita sudah terlaksana ataukah sama sekali belum kita lakukan? Untuk persekutuan perempuan, Gereja Toraja Mamasa yang boleh berulang tahun pada saat ini, ingatlah bahwa kepada kita juga diberikan amanat yang sama. 47 tahun Tuhan sudah menyertai kita di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Maka mari kita semakin bersemangat, semakin memperlihatkan pelayanan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Paling tidak, mari kita mulai dari diri sendiri, menjadi istri-istri yang bijak, menjadi ibu-ibu yang bijak, menjadi perempuan-perempuan yang selalu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ini sudah kita lakukan, maka penginjilan selanjutnya sesungguhnya terbuka lebar bagi kita. Ingat saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus telah diberikan kepada kita. Ketika Dia terangkat ke surga, Dia katakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Karena itu, selamat bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Selamat ulang tahun kepada Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita masuk di dalam saat teduh. Kita renungkan secara pribadi firman yang telah kita dengarkan. Saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, mari kita responi firman yang telah kita dengarkan. Dan nyanyian ini akan sekaligus mengiringi persembahan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 163, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sentosaku kuberi kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
dosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sentosaku ku beri kepadamu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Bersama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami selaku jemaat-Mu. Nyata bagi kami saat ini Tuhan, bahwa Tuhan masih memperkenankan kami untuk boleh memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Juga sekaligus mensyukuri pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada persekutuan perempuan gereja Toraja Mamasa, sehingga hari ini boleh diperingati sebagai hari ulang tahun yang ke-47. Semua boleh berlangsung, semua boleh terjadi karena kemurahan kasih-Mu. Tuhanlah yang telah memberikan topangan, Tuhanlah yang telah memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada kesempatan ini menerangi hati kami, mengingatkan kami Tuhan akan amanat yang telah Tuhan percayakan kepada kami, mengemban tugas pekabaran Injil sampai ke ujung bumi. Menguatkan iman percaya kami akan penyertaan Tuhan yang akan terus berlangsung dalam hidup kami sampai kedatangan Tuhan Yesus di kali yang kedua. Mengingatkan kami bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Telah Tuhan karuniakan bagi kami, telah Tuhan berikan kepada kami, menjadi sumber kekuatan bagi kami, mengangkat amanat yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan yang selalu Tuhan anugerahkan bagi kami. Demikian juga Tuhan pada saat ini, kami datang berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Berkatilah kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkatilah segala aktivitas pekerjaan, sekecil apapun yang dijalani oleh jemaat-Mu. Dan biarlah kuasa-Mu yang besar bekerja di sana, menghadirkan berkat di dalam hidup setiap jemaat. Kami meyakini segala yang dibutuhkan jemaat, secara khusus di dalam masa pandemi ini, Tuhan selalu sediakan, Tuhan cukupkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang merencanakan perkara-perkara yang akan mereka jalani ke depan. Kami mohon Tuhan, keterlibatan-Mu di dalamnya, sehingga seluruh jemaat selalu dimampukan untuk menjalani segala rencana mereka dengan baik, dengan benar di dalam pandangan Tuhan. Kami berdoa jikalau masih ada yang
saat ini mencari pekerjaan. Bukakan jalan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang berjuang dalam bangku pendidikan, berkatilah mereka Tuhan, sehingga perjuangan mereka boleh membuahkan hasil yang gemilang. Karena kami tahu bagi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan telah rancangkan masa depan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, berkatilah mereka sehingga usia lanjut tidak jadi penghalang untuk terus memuliakan nama Tuhan. Untuk setiap anak-anak yang masih dalam pertumbuhan pun diberkati, agar tumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan kehidupan saat ini, yang bergumul dengan sakit penyakit, seperti yang dialami oleh Ibu Martina, Mama Eki, Ibu Ludia Hamaratu, Rai Tiranda, Albert Musa, Bapak Andarias Kombongkila, Adrian Petrus Toding, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain. Nyatakan jamahan-Mu kepada mereka, karena kami percaya kepada kuasa-Mu yang sanggup memberikan kepulihan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk mereka yang bergumul karena masalah ekonomi, untuk mereka yang saat ini di PHK, yang dirumahkan dan tidak punya penghasilan. Mohon Tuhan, lawat hidup mereka, nyatakan kuasa berkat-Mu kepada mereka. Demikian juga Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, oleh karena mereka menjadi pasien yang positif corona, kami mohon jamaah-Mu pula bagi mereka Tuhan. Untuk semua perawat, medis, semuanya diberkati Tuhan. Sehingga mereka tetap sehat selamat, menyatakan pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Pemerintah kami karuniakan hikmat bijaksana, bangsa dan negara kami karuniakan damai sejahtera-Mu, pulihkan keadaan bangsa kami. Ya Bapa di sorga, kami pun percaya bahwa perjalanan kehidupan kami ke depan sebagai pribadi, keluarga, ataupun persekutuan ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Dengan demikian ya Tuhan, boleh dikelola untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati yang masih ada pada kami, mampukan kami makainya dengan penuh syukur di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami percayakan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dan kami meyakini bahwa saat ini Tuhan telah mendengarkan kami. Tuhan menjawab doa kami, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mempersatukan kami dalam doa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama.
Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, mengemban amanat penginjilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ingatlah, dalam segala keadaan teruslah memuliakan nama Tuhan. Dalam segala kondisi teruslah menjadi berkat bagi sesama kita. Dan dengan iman, mari jemaat, kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini, ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan juga mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Perempuan Gereja Toraja Mamasa yang ke-47. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, engkau baik-baik.